Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh al-munuh ar-rusukh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wa ruh wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi hadzal kitab al-hafiz Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti wal alim al-allama Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani asy-Syafi'i وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى تغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة والشيخ مرم بروح سيد الوليد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقام وصاحب المقام الحبيب حسين إدريس معلم قاسم والشيخ مربي روحي كي حجي حسن بصري والشيخ مربي روحي كي حافظ الدين والشيخ مربي روحي كي جنور سعيدي والشيخ مربي روحي كي حجي سبيل الرشاد والشيخ مربي رشاد محمد بن عبد وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ansur alaina ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tazakkura wat-tadhkira والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Silakan dibuka kitab Tanqihul Qaul, ada di halaman 16. Wal hilmu itu ya. Halaman 16 berapa baris?
5 baris. 5 baris dari atas bacaannya wal hilmu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal hilmu wal hijamatu was siwaku wat ta'atturu wa kathratul azwaji wa qala sallallahu alaihi wasallam salasatun wajibatun ala kulli muslimin al-ghuslu yaumal jum'ati was-siwaku wa masuk tibi wa qala sallallahu alaihi wasallam tayyibu afwahakum bis-siwaki fa innahu tariqul Qur'an wa qala sallallahu alaihi wasallam rahimallahu al-mutakhallilina min ummati fil wudu'i wat ta'ami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum ajma'in. Wal hilmu wal hijamatu was-siwaku. Kelanjutan dari hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sabdakan sittatun min sunanil mursalina, bahwa dalam pembahasan yang telah lalu dikatakan oleh Rasulullah bahwa ada 6 hal, ada 6 perkara yang terbilang menjadi ghalibnya ataupun umumnya apa yang dijalankan dan dikerjakan oleh para nabi atau oleh para rasul. Kemarin kebiasaan mereka itu, umumnya mereka itu adalah al-haya, yaitu memiliki sifat malu. Al-haya'u itu. Nah, kemudian para nabi itu pada ghalibnya, pada umumnya memiliki yang namanya sifat al-hilmu. Hilm itu artinya ay sa'atus sadri. Sa'atus sadri maknanya adalah lapang dada. Luas dia punya dada, artinya dia punya dadanya lapang. Ya, pemaaf, hilim, pemaaf, lapang dada, tidak pendendam. Wa tahammulu, dan maknanya hilim itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani adalah at-tahammul, yaitu menanggung derita-derita ataupun menanggung kesulitan-kesulitan. Ya. Nah, apalagi seorang pemimpin itu kudu punya sifat hilim, karena dia akan menghadapi banyak masalah.
Jadi yang harus dikedepankan oleh pemimpin, siapa saja pemimpinnya, itu dia harus memiliki sifat yang namanya sifat hilim. Karena dia akan menghadapi berbagai macam masalah. Ya. Oleh karenanya Rasulullah itu disebut dengan Sayyid. Sayyid itu kan artinya pemimpin. Kalau kita ngartiinnya orang dulu, ulama dulu ngartinya penghulu gitu. Penghulu Nabi kita gitu. Sayyid itu artinya pemimpin. Ya. Nah, kalau mau diartikan lagi yang namanya sayyid itu, untuk lebih jelasnya adalah man faqa ghairahu karaman wa hilman. Tuh. Orang yang mengungguli orang lain baik dari segi kemurahan ataupun baik dari segi kelapang dadaannya dia. Tuh. Itu Rasul, sifatnya Rasulullah begitu. Mengungguli orang lain baik dari segi dermawannya beliau, penyayangnya beliau, baik dari segi hilimnya beliau, ya, lapang dadanya beliau, penyabarnya beliau, pemaafnya beliau, enggak gampang marah. Kalau jadi pemimpin dikit-dikit marah susah. Benar gak? Iya. Nah, ya kita lihat yang udah akhirnya masuk penjara. Ya kan, kalau pemimpin dikit-dikit marah. Ya. Nah, jadi kudu memiliki sifat yang namanya sifat hilim. Ya. Dan ini sifat-sifat ini nih, haya, hilim itu dimiliki oleh umumnya para nabi. Oleh umumnya para rasul, terlebih lagi adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kan Rasul pernah berlumuran dengan darah beliau. Ya, rukbatahu, ya, jurihat rukbatahu, terluka dua dengkulnya Nabi, wa ughmiya alaih, sampai Nabi pingsan. Dilemparin sama orang-orang musyrik pakai bebatuan sampai mukanya Nabi itu berlumur dengan darah. Dilemparin. Bukan hanya dengan batu tapi juga pakai kotoran dilemparinnya. Ya. Dilemparin oleh Uqbah bin Abi Waqqas dan Ibnu Qami'ah, itu dia tuh yang lemparin Rasulullah dengan bebatuan. Sampai ketika dilempar itu Rasulullah dengan bebatuan, dia punya wajahnya berlumuran dengan darah. Sujja wajhuhu, kusirat rubaiyatuhu, gigi serinya Nabi patah itu. Dilemparin pakai batu sampai giginya patah. Wa thaniyatuhu, ya, gigi bagian depannya Rasulullah Ta'ala juga, ya. Jurihat wajnatahu, sampai dua pelipisnya juga berlumuran dengan darah. Nah, ketika Rasulullah tersakiti, ya, dilemparin sama musuh, ya. Nah, para sahabat ngelihat itu. Para sahabat menyaksikan, ketika itu para sahabat menyaksikan diri Rasulullah, mereka terasa sangat berat. Ya. Saking enggak sabarnya para sahabat minta kepada Rasulullah, ud'ullaha alaihim, hai kuffari Quraisyin. Ya Rasul, udah sumpahin aja biar pada mampus apa itu. Ya, melunjak banget itu. Ya, Rasulullah Habibullah ditimpukin sampai berdarah, sampai pingsan gitu. Tapi dikarenakan sifat hilimnya Nabi enggak nyumpahin tuh. Kalau kita kan udah main sumpahin aja. Sumpah serapah kalau kita, ya. Tapi Rasulullah bilang, inni lam ub'ats la'anan, aku ini dibangkitkan, diutus oleh Allah Ta'ala bukan menjadi si tukang laknat. Wa inna ma bu'itsu da'iyan wa rahmatan, hanya saja aku ini diutus oleh Allah Ta'ala sebagai apa? Da'iyan, pengajak kepada jalan kebenaran, dan sebagai rahmatan lil alamin. Bukannya disumpahin, didoain, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Tuh, ya. Tadinya suruh sumpahin sama para sahabat. Tapi dikarenakan Nabi memiliki sifat hilim, Nabi doain mereka, ya Allah, ampunilah kaumku, dikarenakan mereka tidak tahu. Ya. Barangkali sekarang pada nggak beriman, mungkin ntar anak cucunya beriman. Harapan Nabi begitu kan. Gitu. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan dalam doanya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun.
Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku fa innahum la ya'lamun. Gitu. Nah, jadi sifat hilim ini ya, yang dimiliki oleh para nabi, oleh para rasul, terlebih lagi oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian apa lagi? Wal hijamah. Ya, hijamah itu artinya apa? Hijamah itu artinya mengeluarkan darah kotor, bekam kalau kita. Bekam namanya. Ya. Jadi mengeluarkan darah kental yang mengandung, kalau istilah kedokterannya apa ya? Toksin gitu ya. Mengandung apa? Toksin. Toksin itu racun gitu. Mengeluarkan toksin-toksin gitu. Mengeluarkan racun-racun. Jadi darah-darahnya darah kotor gitu. Ya. Dari dalam tubuh manusia dikeluarin itu. Ya. Jadi bekam ini merupakan salah satu cara untuk memperbaiki kesehatan. Ya. Kata ahli terapi bekam begitu. Ya, bisa mengatasi migrain gitu. Bisa mengatasi nyeri persendian, leher, pinggang, pada sakit, pada linu gitu kan, rematik katanya. Macam-macam udah. Untuk lebih jelasnya tanya tukang bekam. Ya. Cuman kalau nggak punya duit nggak bisa diobatin bekam. Bang, kenapa kesini? Ini nggak punya duit, gitu kan. Bisa nggak di bekam aja diobatin? Ya. Ya. Kalau nggak punya duit bukan bekam. Gitu. Ya. Jadi emang Emang sunnah. Pernah antum ada yang bekam sini? Sering ya? Sering ya. Iya. Sekali saya. Iya. Saya baru 2 kali bekam. Ya. Tapi bekam itu ada bekam kering, ada bekam basah. Kalau bekam kering cuman dikup doang gitu. Nah, merah doang kayak orang dikerok gitu kan. Wah, dikop gitu kan. Ada yang pakai suntikan tuh. Nah, digini kan. Iya, bola. Iya, betul. Diemin itu. Ya, ada yang pakai uap gitu kan, lain-lain pakai gelas gitu. Nah, diemin nanti berapa menit, nggak disilet gitu, nggak dipakai jarum. Nah, itu namanya bekam kering namanya. Tapi kalau yang bekam basah itu, nah dikop dulu, diemin berapa menit, udah merah, kemudian baru ditusuk-tusuk. Ada yang pakai silet ditusuknya itu. Nah, jarum, udah gitu dikop lagi, biar darahnya keluar. Itu namanya bekam basah namanya. Gitu. Ya. Bekam juga nggak sembarang bekam, orang yang paham. Yang tahu titik-titiknya jadinya. Mana di sini, bukan main tempel-tempel kupnya aja, main tempel-tempel. Berapa ente bisa lewat umur. Kagak berhenti tar pingsan yang ada. Yang ngerti urat, titik-titik uratnya tahu dia. Begitu. Ya. Emang enteng kalau kita udah bekam, enteng. Enak, enteng. Ya. Cuman kalau di kepala belum pernah saya. Kalau di kepala belum. Kepala juga bisa kan? Leher sini, kepala sini diituin dulu tuh, dibotakin dulu. Di situ. Ya. Kalau di pulau ada ya yang bisa? Oh iya. Ayo, itu Ustaz Ahmad ya. Iya, bisa itu. Herbal itu, pengobatan herbal itu. Terkenal ya. Ya. Bekam itu. Jadi sunnah nih. Mana kalau di kitab itu ada hari tertentu katanya. Jangan hari apa ya gitu. Tadi saya cari-cari di kitabnya ketemu. Jadi ada kitab-kitab wapak segini, Khazinatul Asrar karangan Syekh Haki An-Nazili, itu ada di situ masalah bekam. Tapi ketika tadi saya cari-cari kagak ketemu tuh. Itu jangan pantangan. Ada satu hari yang pantangan jangan dibekam pada hari itu katanya. Gitu. Tapi nasnya itu ibaratnya nggak ketemu tadi itu. Saya pernah baca itu. Iya. Ada emang kalau ini ada jadwalnya juga gitu kan. Bagusnya hari apa gitu katanya. Yang itu gitu-gituan itu. Ya. Jadi sunnah bekam antum kalau mau dibekam bekam. Ya. Hijamah namanya. Ya. Itu kebiasaannya para nabi, kebiasaannya para rasul. Buat ngilangin penyakit, darah kotor. Wasiwaku. Yang ketiga adalah bersiwak.
Bersiwak juga terbilang daripada min sunanil mursalin. Nah, udah pada beli belum nih? Sampai pengen penutupan lagi. Jualin. Waduh. Ayo deh. Ya. Ya. Pakai siwak udah. Ya. Pakai siwak. Ya. Isti'maluhu artinya adalah isti'maluhu yaitu menggunakan apa? Menggunakan siwak. Ya. Pakai siwak ini. Ya. Wa yahsulu bikulli khashinin, dan hasil aslus sunnahnya itu dengan setiap sesuatu yang agak keset gitu. Yang kasar yang keset. Ya. Jangan yang licin. Kalau yang licin kagak bisa, ya, nggak bisa, karena dia nggak bisa ngebersihin kalau yang licin. Yang agak keset deh. Ya. Pakai sikat gigi bisa nggak? Bisa. Tapi sekarang sikat gigi juga sekarang ada yang halus gitu ya. Kita kalau pakai sikat gigi yang halus malah kagak betah, kurang bersih masalahnya. Kalau yang sikat gigi yang kasar tuh ya, nah, bisa ngebersihin gigi kita itu. Ya. Wa aulahu al-araqu, dan yang lebih utama ada yang namanya istilahnya adalah al-araqu, kayu arok. Nah, ini kayu siwak nih yang kita pakai nih kayu apa? Kayu arok. Ayo keluarkan. Ayo keluarin dah yang punya. Aduh, sampai besok jualan juga nih saya nih penutupan. Jualan siwak apa ya? Sekalian naik sama kain gitu. Ya. Nah, itu karena apa? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pakai siwak. Udah berapa kali kita nih nerangin siwak ini. Wa ta'atturu, dan juga memakai minyak wangi. Pakai minyak wangi. Ngantongin minyak wangi enggak? Minyak wangi apa minyak angin? At-ta'attur artinya apa? Ai isti'malut tibi, yaitu memakai minyak wangi. Sunnah antum pakai minyak wangi. Ya. Kalau sekarang banyak minyak wangi yang mau berapa ribu juga. Berapa ratus sampai yang jutaan juga ada. Yang ceban juga ada, banyak yang 8.000 banyak. Yang rasa nanas, rasa pisang itu kan dulu kan dijualin itu. Kalau dulu 500 perak segini nih, yang cabab itu dicabut gitu kan, ditetelin gitu. 500 perak itu, rasa stroberi gitu. Ya kan, bener gak tuh? Saya ngalamin dulu tuh. Nih yang gini. Yang jual guru kita dulu tuh, pernah jual tuh guru kita tuh. 500 perak dulu. Ta'atur. Jadi Nabi itu senang memakai minyak wangi. Ya. Jadi memang sunnah untuk kita memakai minyak wangi. Ya. Jadi Nabi itu sekalipun Nabi nggak pakai minyak wangi udah cukup, Nabi udah wangi, tapi tetap Nabi apa ya? Demen nama wangi-wangian, Rasulullah pakai minyak wangi. Jadi, padahal memang sudah apa? Udah wangi. Ya. Wa min nasri tibihi ta'attaratit turuq wal manazil. Wa min nasri tibihi ta'attaratit turuq wal manazil. Nabi kalau singgah di satu tempat, di satu rumah, itu rumah yang tempat yang disinggahi oleh Rasulullah itu wangi itu. Wangi harum, minyak wangi itu. Minyak wanginya apa? Nah, itu wangi itu Rasulullah. Sekalipun memang nggak pakai minyak wangi, Nabi udah wangi. Ya. Sampai dikatakan baqiyatibu ayyaman wa illam yakun qad tatayyaba. Masih tercium harumnya di satu majlis beberapa hari walhal Nabi nggak pakai minyak wangi. Jadi Nabi kalau masuk ke ruangan, singgah di rumah orang gitu, itu sekalipun Nabi nggak pakai minyak wangi, tetap beberapa hari itu wanginya nggak hilang, masih kendus saja. Ya. Di sunnah kita pakai minyak wangi. Ya.
Cuman ada perbedaan antara laki dengan perempuan. Kalau kata Rasulullah, tibun nisa ma zahara launuhu wa khafiya rihuhu. Kalau perempuan kalau pakai minyak wangi ma zahara launuhu, yang warnanya apa? Cerah. Warnanya apa? Warna apa yang cerah itu? Yang kelihatan. Warna pink gitu kali ya. Warna hijau, warna apa aja gitu. Tapi kalau perempuan sekalipun warnanya nyala begitu kelihatan nampak, namun wanginya itu enggak mencolok. Wa khafiya rihuhu. Wanginya wangi apa? Redup begitu, enggak terlalu ngamrong gitu. Karena kalau kita ngendus lewat nih, udah 10 meter orang kagak ada masih kecium aja. Bener enggak? Apalagi yang lewat mantan antum, mantan aing eta. Gitu kan. Bener tuh. Nah, iya kan? Nah, mestinya apa? Yang khafiya rihuhu, yang dia punya wanginya itu nggak terlalu ngamreng. Tapi kadang-kadang kalau kita pakai minyak wangi nggak pernah enak kayaknya. Tapi kalau orang pakai kayaknya enak aja wanginya tuh. Karena kita sendiri yang cium sih ya. Kayak kurang nih. Ya, tapi diindu sama orang sih enak. Ya. Tapi kalau kayak gitu, kalau kita pakai minyak wangi kurang wanginya nih. Gitu. Tapi kalau yang laki-laki, tibur rijali ma khafiya launuhu wa zahara rihuhu. Kalau yang laki-laki kata Rasulullah, ya, minyak wanginya laki-laki itu ma khafiya launuhu. Yang warnanya itu tidak terlalu mencolok tapi wanginya ngambreng. Minyak apa itu? Minyak misik biasa laki-laki. Mantep baunya udah. Hampir rumah di kita ya, aki-aki beginian gitu. Ya, dicuci gak hilang baunya. Bisa tidur. Ya, tapi sebenarnya kita kalau dikasih minyak wangi katanya jangan nolak. Mau wanginya kayak gimana aja udah. Paling begini kita. Kalau kayak enak udah begini aja kita. Ya. Kagak enak, yakin. Ngelap gini. Jadi sunnah tuh, kalau kita dikasih minyak wangi, giliran asrokol apa gimana, udah gini aja deh. Sunnah kita terima, jangan nolak gitu. Jangan nolak gitu. Ya. Maupun kayak gimana aja. Jangan nolak, sunnah kita terima tuh. Ya. Emang kadang-kadang kagak serak di hati. Cuman kalau kita tolak kan kagak enak dia kan. Ya kan? Nggak enak nih, jadi kelihatan banget, nggak tetap kita terima aja begitu. Ya. Ada yang dikain gini-giniin itu. Biar hilang. Kadang-kadang minyak wangi kita kalah sama minyak wangi aki-aki. Ngambrongan dia masalahnya. Ya, gitu. Jadi agama Islam itu mengajarkan jangan sampai kita bau gitu. Apalagi buat kumpul-kumpul kayak gitu. Kecium bau yang nggak enak, yang nggak sedap kan nggak enak kalau gitu. Nanti kesebut deh, bau ketek dia mah tuh, gitu. Jangan deket dia dah. Udah kesebut kan berapa kalau udah kesebut. Kita udah mandi bersih juga, orang ngejauh aja. Ya. Jadi kalau kita wangi itu kan bisa meningkatkan kepercayaan diri kita, bener gak? Jadi pede, istilahnya pede kalau kita kumpul-kumpul. Tapi kalau kita kumpul-kumpul bau, minder kita, bener gak? Iya, gitu. Ya. Makanya Ibnu Mas'ud tuh kalau pakai minyak wangi sampai para sahabat itu udah apal banget minyak wanginya beliau itu. Kalau lewat nih, nggak jauh Ibnu Mas'ud minyak wanginya nih, begini nih wanginya. Kayak kita teman kita kan, bau misik hitam nih, pasti dia tuh, kan gitu. Bau GPU nih, nah yang ini nggak biasa deh. Bau GPU, bau balsem nih. Lansia lewat deh. Itu sering ngendus ya. Bu balsem nih, wah nggak jauh aki-aki nih. Minyak wangi pakai jadinya. Lianna hazzul malaikati minal basyari ar-rihut thayyib, dikarenakan kesenangan malaikat, jatah bagian malaikat daripada manusia. Jadi malaikat itu senang sama manusia yang wangi gitu. Ya. Kalau yang bau-bau kan kedemenan setan itu, bau, ya kan? Demennya setan itu sih. Kalau wangi-wangian itu kedemanan apa?
malaikat di situ. Malaikat senang kalau kita wangi, gitu. Ya. Makanya ketika dulu saya ngaji itu, almarhum pas banget lagi baca ini nih, ta'atur, masalah ta'atur itu, mengenai masalah malaikat demen yang wangi-wangi, gitu. Itu sama banyak sama ngaji yang ngaji ke beliau itu biasanya para orang yang suka mandiin mayit, gitu. Apa namanya itu mandiin mayit? Apa namanya? Istilahnya itu bukan lebe, apa namanya? Kalau lebe kan yang di kuburan. Apa namanya itu yang suka mandiin mayit? Hah? Bang Wiwit tahu tuh? Ada gak Bang Wiwit? Ada istilahnya kan kalau yang suka mandiin tuh. Itu katanya tuh ketika dimandikan itu ada yang mengeluarkan harum. Ada yang ngeluarin apa? Sebaliknya ada yang ngeluarin bau. Itu cerita kepada saya punya guru, wah Pak Kiai, ini waktu saya mandiin mayit si Fulan, jangan disebutin kata Kiai itu. Jangan disebutin namanya, jangan, nggak boleh itu. Iya Pak Kiai, ada yang ngeluarin harum ketika dimandiin, tapi ada juga kagak sedikit ketika saya mandikan dia ngeluarin apa? Bau busuk. Itu yang ahli maksiat seperti itu. Ya mudah-mudahan kita jangan bau ya. Amin. Ya. Mudah-mudahan wangi kita semua nih. Ya. Wa hum mukhaliduna lirrusuli, mereka itu para malaikat bercampur baur dengan siapa? Dengan para rasul. Mereka itu dekat dengan para rasul. Para rasul wangi, harum semerbak gitu. Ya. Nah, karena kan mereka menyampaikan wahyu seperti malaikat Jibril gitu. Ya. Mereka jadi bercampur baur tuh dengan para rasul kayak itu. Cuman ketika seperti malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyunya itu enggak mewujud aslinya. Enggak jogrogannya, enggak. Kalau jogrogannya kaget gitu. Para sahabat kaget. Ya, enggak, tapi berbentuk apa? Sosok manusia yang menyerupai yang bernama Dihya al-Qalbi. Ya, sosok manusia. Ya. Kalau jogrogan yang asli kaget kita. Palanya di mana, kakinya di mana itu malaikat. Itu kan bersayap lagi malaikat. Itu. Kemudian apalagi yang terbilang daripada umumnya ya, kebiasaannya para rasul, para nabi, dikatakan oleh Rasulullah wa kathratul azwaj. Wah, udah tahu aja artinya nih. Banyak apa? Banyak bininya itu. Bener, azwaj apa? Istri, banyak istri. Nah ini Rasulullah, para nabi, gitu. Atau aja walayamut itu, kagak hidup, kagak mati itu istri, ya Allah. Bener gak gitu? Iya, tuh. Berani? Ya. Kasratul azwaj, kebiasaan umumnya para nabi, para rasul itu begitu, banyak istrinya. Ya, banyak istrinya itu. Aibil jami, dengan dihimpun. Kalau kita kan dibatasin cuma 4 ya. Itu kalau bisa adil silakan, kalau nggak bisa adil nggak boleh kita. Kalau ente punya istri 2 yang muda mulu, yang tua kagak tengok-tengokin. Zalim nggak tuh? Yang ini aja yang muda deh, yang tua bentar aja udah. Kesampingin dulu silakan. Nah, zalim nggak boleh. Harus bisa bagi waktunya. Malam ini di mana, malam ini di mana. Senin, Selasa, Rabu, umpamanya di mana. Tuh. Kudu apa? Harus bisa bagi-bagi. Jangan di sono mulu, yang muda mulu, yang tua kayak ditoleh-toleh, nggak boleh. Nah, ya jangan itu. Ya. Pantes kalau para nabi, para rasul itu karena syahwatnya apa? 70 kali daripada orang biasa. 70 kali dari orang apa? Orang biasa. Ya. Jadi wajar tuh kalau para nabi, para rasul itu istrinya apa? Banyak. Sampai dikatakan nahnu nasbiru 'ala ta'am wa la nasbiru 'ala nisa. Kami ini gitu. Mereka mengatakan nasbiru 'ala ta'am. Kalau umpamanya makan, kagak makan, lapar masih bisa nahan. Tapi kalau masalah urusan perempuan kagak bisa apa? Nggak bisa nahan. Jadi wajar tuh mereka kalau mereka itu istrinya banyak. Gitu. Ya.
Jadi kalau urusan lapar perut masih bisa ditahan, kalau urusan bawah bisa ditahan ya. Ya, pusing anggot-anggotan ntar. Kerja marah-marah mulu ntar. Ya. Cap ngaduk semen, salah ngaduk dia tuh. Suruh ngaduk semen salah. Kenapa cap gak dikasih libur tuh. Salah ngaduk dia ntar. Kalau kata Imam Junaid al-Baghdadi, nahnu nahtaju ila jima kama nahtaju ila ta'am. Kami butuh kepada jima sebagaimana kami butuh kepada makan. Makan antum sehari berapa kali? Ada yang 3, ada yang 4 kan? Bahkan ada yang 5. Nah, itu kata Imam Junaid al-Baghdadi begitu, sama kayak makan sehari 3 kali, jima juga sehari berapa kali? 3 kali. Ya. Makanya kalau dalam penelitian itu suami biar sukses itu minimal istrinya harus ngajak hubungan seminggu 3 kali katanya. Ini mohon maaf lagi pembahasannya ya. Kalau suami pengen sukses, ya, minimal perempuan istrinya ngajak hubungan berapa kali seminggu. Makanya jam sukses tuh. Bener gak tuh? Iya tuh. Jadi suaminya lagi kerja kagak mikirin gituan. Jadi berdasarkan apa? Penelitian, ya. Jadi seminggu 3 kali, insya Allah prestasi cemerlang. Ya, itu nggak bohong, emang ada penelitian seperti itu. Coba aja antum kalau nggak dikasih uring-uringan. Uring-uring jadi bos lah ya, marah-marah mulu sama anak buah ntar. Li'annahu la yukhafu alaihim al-jawru lin-nisa'i, dikarenakan kalau para nabi banyak istri, karena mereka itu tidak dikhawatirkan al-jawr lin-nisa, berbuat zalim kepada perempuan. Enggak khawatir zalim mereka. Pasti kalau para nabi, para rasul mereka memiliki sifat apa? Sifat adil, beda sama kita. Nggak bisa disamain sama kita. Ya. Wa qala al-Munawi, berkata al-Imam Munawi, was-sawabu kama qalahu jama'atun badal al-haya'i al-khitanu. Kata al-Imam Munawi, yang benar sebagaimana apa yang dikatakan oleh jamaah itu sebagai pengganti daripada kata-kata haya. Kan kemarin tuh dijelaskan sifatnya para nabi apa yang pertama? Al-haya. Namun dalam redaksi yang lain dikatakan bukan al-haya, tapi bunyinya redaksinya al-khitan. Dikhitan. Khitan tuh. Bi kha'in mu'jamah. Jadi kha-nya bertitik 1, wa mutsannatin fauqiyatin, dan bertitik 2 di mana? Di atas. Ya, khita itu. Tak kan bertitik 2 tuh. Di atas. Kalau di bawah namanya ya, bukan tak. Wa nunin, ada nunnya, khitanu gitu. Ya. Jadi redaksinya dalam hadis yang lain ya kemungkinan bukan apa? Bukan haya tapi khitan gitu. Nah, maksudnya apa dari ini semuanya? Wal muradu anna hadhil khisala min sunani ghalibir rusuli minal bashari. Ini perangai-perangai semuanya yang disebutkan ya terbilang daripada sunnahnya Rasul, khitan tadi, hilim, hijamah, siwak, ta'atur, kathratul azwaj. Ini terbilang daripada apa? Sunnahnya, umumnya, kebiasaannya para Rasul. Jadi perjalanannya para Rasul itu begitu, umumnya aja, tapi nggak semuanya, umumnya begitu. Kenapa dikatakan umum? Fa illa fanuhun lam yukhtan wa Isa lam yatazawwaz. Dikatakan umum itu buktinya Nabi Nuh itu nggak disunat. Nabi Nuh nggak disunat. Tuh. Wa Isa lam yatazawwaz. Nabi Isa
Nikah nggak? Nabi Isa nggak nikah. Tuh buktinya apa? Nabi Isa kagak apa? Nggak nikah. Jadi ini apa yang disebutkan tadi itu secara umumnya saja, tidak secara keseluruhan. Gitu. Nah, berhenti sampai sini deh nih. Tandain nih ya. Nah, insyaallah ya kita tawakufan besok malam Sabtu. Kita tandain ini bertemu lagi insyaallah ba'da Syawal. Nah, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat wal afiyah. Jangan kedengeran innalillahi dulu deh. Mudah-mudahan panjang umur karena nih kitab kita belum hatam ini. Kalau sekarang ya antum masih jadi wali murid. Insyaallah kalau nih hatam kitab jadi wali Allah. Al-Fatihah.